Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Hasaniyah, mahasiswi pengembangan masyarakat Islam kelas 6A UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 184040022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu penjelasan mengenai riset aksi, fasilitator, partisipan, lobby, dan negosiasi. Nah, untuk yang pertama yaitu riset aksi. Nah, riset aksi ini adalah penelitian yang dilakukan individu dalam sebuah tim atau dalam sebuah organisasi atau komunitas untuk memecahkan suatu masalah tertentu dan untuk menghasilkan pedoman praktek yang terbaik. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasannya riset aksi ini dapat membawa seseorang untuk dapat menjadi peneliti yang memahami masalah yang ada di masyarakat serta dapat melakukan aksi interaktif untuk membawa perbaikan pada semua aspek sesuai tujuan yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah pemandu proses. Nah, yang dimana seseorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang. Nah, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator ini bukanlah seseorang yang hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat, ataupun pendapat. Namun fasilitator ini juga harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagi permasalahan yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu partisipan. Nah, partisipan ini adalah semua orang atau semua manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Nah, menurut Sumarto, partisipan ini adalah pengambilan bagian atau keterlibatan seseorang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan, baik tenaga, pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan-keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lobby dan negosiasi. Nah, lobby dan negosiasi ini adalah proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah dan mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Nah, kegiatan lobby dan negosiasi ini tidak hanya diperlukan oleh individu untuk dapat memperoleh apa yang menguntungkan dari pihak lain. Nah, tetapi lobby dan negosiasi ini juga diperlukan bagi kepentingan suatu organisasi. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mengapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek. Nah, relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek karena di dalam kegiatan riset aksi, peneliti tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan peneliti melebur ke dalamnya dan bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan riset aksi. Nah, riset aksi harus menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif, bukan sebagai objek yang pasif ataupun sebagai informan saja. Nah, apabila peneliti memiliki komitmen untuk mengembangkan komunitas sosial atau sistem maupun anggotanya, maka anggota komunitas sosial tersebut harus memperoleh penghargaan sebagai pelaku aktif dalam sebuah penelitian. Soal yang ketiga yaitu tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Ada 4 tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Untuk siklus yang pertama yaitu rembuk warga atau disingkat sebagai RW. Nah, rembuk warga ini adalah siklus penting dalam menjalankan siklus-siklus selanjutnya. Nah, pada siklus ini bertujuan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya PLT atau KKN atau PKM Sisdamas dengan menyamakan persepsi antara penyelenggara kegiatan dengan masyarakat. Nah, pada tahap ini disampaikan tentang peran mahasiswa sebagai fasilitator. Nah, penjelasan mengenai orientasi program PLT atau KKN atau PKM Sisdamas serta tujuan dari kegiatan Sisdamas merupakan upaya alternatif bagi pemecahan masalah-masalah sosial. Nah, untuk siklus yang kedua yaitu pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat atau disingkat menjadi PSO Orgamas. Nah, pemetaan sosial ialah pembuatan profil masyarakat atau yang dikenal juga dengan social profiling. Nah, tujuan dari pemetaan
pemetaan sosial adalah agar masyarakat dapat memetakan kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat secara mandiri. Nah, adapun peran dosen dan mahasiswa adalah sebagai tim pemandu, memfasilitasi dan mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap pemetaan sosial tersebut. Nah, kemudian masyarakat didorong dari hasil pemecahan sosial pada kegiatan pengorganisasian masyarakat, di mana masyarakat mengoptimalkan organisasi yang ada atau membentuk organisasi yang baru sebagai organisasi masyarakat warga atau disingkat OMW. Nah, dalam bentuk perkumpulan atau paguyuban berdasarkan kebutuhan, masalah, dan aset yang muncul dari pemetaan sosial. Nah, untuk siklus yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program atau disingkat menjadi CANTIP dan SIPRO. Nah, pada siklus ini organisasi yang telah dipilih dari siklus kedua menyusun dokumen perencanaan partisipatif, di mana dokumen tersebut berdasarkan hasil pemetaan sosial. Nah, dokumen tersebut berisi prioritas program-program yang ditempatkan pada program penanggulangan sosial berjenjang, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, langkah selanjutnya dokumen ini disinergikan dengan program-program pemerintah setempat. Nah, kegiatan ini membantu untuk saling mengisi kekurangan dalam melaksanakan program yang sama atau yang belum terakomodir. Nah, dokumen ini dapat jadikan landasan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang baik tingkat desa, kecamatan ataupun level yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu siklus yang keempat yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi atau disingkat menjadi PPROMONEF. Nah, pada siklus ini adalah siklus yang terakhir. Pada siklus ini tahap pelaksanaan program-program yang sudah disepakati prioritasnya. Siklus ini sudah disusun pedoman umum dan khusus dalam melaksanakan program berupa tugas pokok dan fungsi setiap jabatan atau bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Nah, pada tahap ini juga disusun sistem monitoring dan evaluasi atau disingkat menjadi MONEF. Nah, program MONEF ini dilaksanakan berkala, tujuannya supaya dapat mengukur kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi sebagai penyempurnaan pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir atau soal yang keempat yaitu menganalisis mengenai film dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam perspektif pemberdayaan. Dalam perspektif dakwah Islam, pemberdayaan disebut sebagai tamkin al-dakwah, yaitu aktivitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi, dan mengedukasi masyarakat, baik yang kaya ataupun yang miskin, untuk saling menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam, sehingga tumbuh kesatuan umat dalam perbedaan status sosial dan income poverty. Dakwah pemberdayaan atau tamkin al-dakwah ini menggambarkan sebagaimana pemberdayaan yang dibangun oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada masyarakat Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diberikan kemampuan dan keberdayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyusun rekayasa sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Mesir. Pada suatu kisah, Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 sapi betina yang kurus dan 7 bulir gandum hijau serta 7 bulir gandum kering. Sang raja yang merasa penasaran lantas memanggil para penafsir mimpi untuk menguak makna mimpi itu. Namun para ahli penafsir mimpi hanya mengatakan bahwa mimpi itu tak berarti. Nah, raja yang tidak puas dengan jawaban tersebut kemudian mencari tahu siapa orang yang mampu menafsirkan mimpi dengan baik. Pelayan istana menyarankan sang raja kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu tengah terkurung dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam lantas menjelaskan bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Sang Pencipta akan terjadinya masa 7 tahun dengan air yang subur dan melimpah serta 7 tahun berikutnya musim paceklik di mana sungai Nil akan mengering. Nah, karena itulah Nabi Yusuf menyarankan agar biji-bijian dari gandum tidak dipisahkan dari tangkainya sehingga biji-bijian tersebut akan bertahan lebih awet. Nah, Nabi Yusuf pun juga menyarankan pada masyarakat agar memakan hasil panen itu sekedarnya saja dan tidak berlebihan. Atas saran Nabi Yusuf itulah masyarakat Mesir memiliki persediaan pangan selama musim kemarau terjadi dan mereka tidak kelaparan. Nah, setelah hujan datang kembali, masyarakat dapat bercocok tanam kembali dan menikmati hasil panennya.
Raja pun mengapresiasi saran Nabi Yusuf alaihissalam dan membebaskannya dari segala dakwaan. Bahkan raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang dekatnya. Beliau menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan berpengetahuan tentang hal tersebut. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu dapat kita simpulkan mengenai tahapan dakwah pemberdayaan yang beliau lakukan, yaitu takwin, tanzim, dan taudi. Pada tahap tamkin, Nabi Yusuf alaihissalam melakukan dakwah bilisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Dakwah bilisan ini beliau lakukan semenjak beliau masih kecil. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tanzim atau tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Nabi Yusuf alaihissalam melakukan pembinaan dan penataan masyarakat dengan saran yang beliau berikan kepada masyarakat agar mereka dapat bertahan ketika musim kemarau terjadi. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap taudi, di mana pada tahap ini umat telah siap menjadi masyarakat yang mandiri, terutama secara manajerial. Mungkin itu pemaparan dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.